Mengalami berbagai permasalahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Masalah utama yang terjadi meliputi birokrasi yang lambat, praktik pungutan liar, rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai, budaya organisasi yang buruk, sistem yang tidak efektif. Masalah-masalah ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Dampak utama yang terlihat adalah meningkatnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang lambat, tidak transparan, dan tidak ramah. Banyak warga merasa dipersulit dalam mengurus karena prosedur yang berbelit serta adanya permintaan biaya tambahan yang tidak resmi. Pegawai pun tampak kurang profesional, seringkali tidak memahami alur kerja, dan tidak responsif terhadap keluhan publik. Selain itu, budaya kerja yang buruk dapat memperparah situasi. Tidak adanya semangat kolaborasi, rendahnya tanggung jawab individu, serta minimnya upaya perbaikan sistem yang menyebabkan pelayanan menjadi stagnan. Sistem antrian manual dan proses administrasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan antrian panjang, tumpukan berkas, hingga kesalahan data. Pimpinan yang tidak memiliki visi pembaruan membuat organisasi berjalan tanpa arah yang jelas. Tidak ada dorongan inovasi seperti digitalisasi layanan atau peningkatan kapasitas SDM. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang ditunjukkan dengan meningkatnya praktik percaloan serta kecenderungan menghindari jalur pelayanan resmi. Keseluruhan, situasi ini menunjukkan krisis kepercayaan publik dan perlunya reformasi menyeluruh dalam aspek struktur, kultur, dan juga kepemimpinan organisasi. Dalam menghadirkan konsultan untuk memperbaiki permasalahannya. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, memutuskan untuk melakukan self-assessment secara menyeluruh dengan pendampingan dari konsultan independen. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah secara objektif dan menyusun strategi perbaikan yang terukur. Dalam proses konsultasi tersebut, dilakukan pemerataan terhadap struktur organisasi, budaya kerja, sistem pelayanan, serta kompetensi individu melalui wawancara, survei internal, dan observasi langsung. Self-assessment menunjukkan bahwa lemahnya sistem intensif, tidak adanya standar operasional prosedur atau SOP yang diterapkan secara konsisten, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM menjadi faktor utama penghambat pelayanan prima. Tujuan utama dari konsultasi ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara sistematis dan menyusun strategi perubahan organisasi secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan merujuk pada Burke-Lewin Model of Organization, Performance and Change 1992. Model Burke-Lewin membagi penyebab di fungsi organisasi ke dalam dua level perubahan, transformasional dan transaksional. Perubahan transformasional mencukupi faktor-faktor mendasar seperti lingkungan eksternal, misi, strategi budaya organisasi, kepemimpinan, serta motivasi individu dan organisasi. Perubahan ini bersifat strategis dan mempengaruhi keseluruhan arah organisasi. Sementara itu, perubahan transaksional bersifat operasional dan mencakup seluruh organisasi, sistem manajemen, serta proses kerja sehari-hari. Model ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diintervensi untuk mencukupi perubahan organisasi yang efektif. Berdasarkan hasil asesmen, ditemukan bahwa permasalahan utama berada pada elemen transformasional, yaitu yang pertama adalah external environment, ketidakadaptifan terhadap tuntunan masyarakat. Contoh kelemahannya adalah masyarakat menuntut layanan online 24/7 dengan sistem konvensional dengan jam kerja terbatas seperti dari jam 8 sampai jam 3 sore. Lalu yang kedua ada leadership, kepemimpinan, lemah dan tidak visioner. Contohnya adalah tidak ada inisiatif bench yang sudah maju dalam pelayanan digital. Lalu yang terakhir ada organizational culture, budaya kerja yang apatis, pegawai bersikap yang penting hadir tanpa mempedulikan kualitas output pekerjaan. Sementara pada aspek transaksional ditemukan pula kelemahan-kelemahannya. Yang pertama di struktur pembagian kerja dan koordinasi. Contohnya seperti petugas memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga satu petugas menangani semua jenis dokumen tanpa spesialisasi. Dan kedua ada sistem policies and procedure, SOP dan sistem antrian. Contoh kelemahannya yaitu
pada waktu pelayanan permohonan tidak terstandarisasi bervariasi dari 15 sampai 60 menit untuk kasus yang sama. Yang tiga, ada manajemen praktis atau pengawasan dan komunikasi. Contoh kelemahannya yaitu masalah komplain masyarakat tidak dikomunikasikan dengan baik dari level bawah ke pimpinan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada work unit climate and motivation, iklim kerja dan motivasi. Contohnya seperti petugas loket terlihat lesu dan tidak ramah karena beban kerja tinggi tanpa kompensasi yang memadai. Keseluruhan elemen tersebut, konsultan menyarankan reformasi struktural dan kultural sebagai prioritas utama, diikuti oleh peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan, serta penguatan kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan. Hasil asesmen ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan roadmap transformasi organisasi. Dengan demikian, dengan pendekatan sistematis berdasarkan model Berquist-Litwin, akan mampu melanjutkan perubahan yang berkelanjutan serta dampak yang nyata baik secara internal organisasi maupun dalam perspektif publik terhadap pelayanan pemerintahan.